Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Sahroni dari TRPL semester 7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama, jadi sistem informasi adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data, menyimpan, mengelola, mengontrol, dan melaporkannya, sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi dapat bersifat formal maupun informal. Sistem informasi akuntansi, produksi, dan penjualan merupakan contoh sistem informasi formal yang memang secara resmi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan informasi yang akurat. Sedangkan sistem informasi informal adalah kebalikannya, berasal dari bagian-bagian organisasi yang tidak secara resmi memberikan informasi, seperti misalnya bagian legal. Yang kedua itu sistem informasi dan sejarahnya. Pembahasan mengenai sistem informasi tidak bisa lepas dari komputer. Dalam sejarahnya, sistem informasi modern berkembang semakin pesat dengan kehadiran komputer pribadi atau personal komputer (PC). PC yang pada awal mula munculnya lebih disebut mikrokomputer masih lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan akademisi dan ilmuwan. Untuk lingkungan bisnis saat itu komputer lebih banyak digunakan untuk kalangan perbankan, di mana yang dioperasikan adalah komputer-komputer berukuran besar dari kelas mini dan mainframe. Untuk pembisnis skala kecil dan menengah, komputer saat itu masih merupakan benda asing ya, meski menyimpan potensi yang sangat besar. Dalam perkembangan lebih lanjut, manfaat komputer itu menjadi lebih terasa ketika muncul bahasa pemrograman. Nah, dengan pemrograman, pekerjaan rutin dapat diotomatisi dan disederhanakan. Ketika itu muncul istilah brainware. Selain hardware dan software, brainware kemudian dibagi lagi berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, yaitu sistem analisis, programmer, dan komputer operator. Saat ini untuk menghasilkan perangkat lunak, sistem informasi sudah jauh lebih kompleks. Sistem informasi yang dibuat tidak lagi hanya mewakili satu bagian perusahaan saja, tetapi terintegrasi antara departemen, bahkan antara cabang dan anak perusahaan. Tools atau alat-alat bantu pemrograman juga sudah berkembang lebih dari hanya sekedar bahasa pemrograman. Bahkan database pun sudah tidak hanya berfungsi sebagai penampung data, tetapi telah memiliki fasilitas yang mendukung penyediaan informasi secara praktis, seperti untuk kebutuhan bisnis, integrasi, data warehousing, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu sistem informasi dan software. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perangkat lunak atau software adalah reparasi dari sistem informasi. Software dibuat untuk mempermudah penggunaannya dalam mencatat aktivitas atau mencatat keseharian yang telah terjadi dalam perusahaan, seperti misalnya transaksi pembelian, penjualan, atau mungkin seperti simpan pinjam, mungkin bisa jadi. Terus dengan adanya perangkat lunak yang membantu mengefisiensikan proses pencatatan, pencocokan, dan pembuatan laporan, tentunya hambatan prosedural dapat dikurangi. Hambatan ini misalnya laporan yang tidak akurat, kesalahan pencatatan, waktu tunda dalam membuat laporan secara informasi yang tidak terbagi secara merata antara satu bagian dengan bagian yang lain. Akan tetapi harus diingat, perangkat lunak hanya alat bantu untuk membuat prosedur kinerja rutin menjadi lebih mudah dan efisien. Jika dalam penggunaannya tidak dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, maka hasil akhirnya tentu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya yang keempat itu adalah sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari bagian prosedur di dalam perusahaan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, sedangkan teknologi informasi atau baik software maupun hardware adalah alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah,
Dengan teknologi informasi, maka sistem informasi dapat dibuat sesuai kriteria yang diinginkan oleh penggunanya atau perusahaan. Jika sistem informasi yang akan diaplikasikan hanya untuk sebagai pengguna yang terbatas, maka penggunaan jaringan lokal bisa sudah cukup. Tetapi jika pengguna yang kreatif, aktif, tersebar di berbagai tempat yang terpisah secara geografis, tentu teknologi yang digunakan harus disesuaikan dengan keadaan. Tidak hanya untuk jaringan saja, tetapi bisa termasuk juga sistem keamanannya. Nah, untuk itu di dalam investasi teknologi informasi perlu dipertimbangkan strategi yang tepat. Nah, contohnya itu teknologi yang dipilih haruslah dapat bertahan 5 sampai 5 tahun atau lebih. Jika terjadi penambahan kebutuhan, maka teknologi baru haruslah dapat diintegrasikan dengan sudah ada secara efisien. Namun jika memang sudah waktunya untuk diganti atau memang sudah masanya mungkin ya sedikit lemot atau lambat atau rusak, ya misalnya karena keterbatasan kapasitas, keputusan ini juga harus dilandasi pemikiran yang cermat atau tepat. Pertimbangan teknologi yang memiliki dukungan teknis yang memadai, yang sesuai perkembangan dan mudah untuk diimplementasikan. Jangan membeli teknologi hanya dengan pertimbangan popularitas atau gengsi semata. Misalkan perusahaan ini alat informasi itu lebih canggih dari alat informasi kita, itu gak usah lah kita terlalu fokus kepada apa sih merek komputer atau informasi mereka, apa sih merek laptop mereka. Nggak usah kita mengikuti seperti perusahaan lain. Yang penting kita itu fokus terhadap perusahaan kita sendiri. Apakah memang kita bisa menyaingi perusahaan lain secara apa ya, mungkin secara kriteria kita sendiri atau kriteria perusahaan kita sendiri. Jangan kita mengikuti perusahaan lain atau ya semacam itulah, popularitas. Jika perlu, gunakan konsultan TI untuk menentukan teknologi yang sesuai atau yang tepat. Biarpun sistem kita terbatas, tapi teknologi yang sesuai, yang tepat, itu pasti akan menguntungkan perusahaan sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau tutur bahasa, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.